Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali senang ketemu dengan kita semuanya pada pagi hari ini melalui renungan firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dan dengarkan. Sebelumnya mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan pada kami, dan kami akan jalani sepanjang hari ini. Berkati urapi firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita kembali akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-29 sampai 31. Matius pasal 14 ayat 29 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui ayat yang kita baca dan dengarkan bersama tadi, kita masih berbicara tentang bahaya dan berkat yang ditimbulkan oleh perasaan kita. Bagian yang ketiga, bahaya dan berkat yang ditimbulkan oleh perasaan kita. Bagian yang ketiga, perasaan adalah respon atau tanggapan indera manusia atas apa yang terjadi karena lingkungan dan pikirannya. Indera adalah alat untuk merasa, seperti indera penglihat melalui mata, indera penciuman melalui hidung, indera pendengar melalui telinga, dan indera perasa melalui tubuh atau kulit, dan indera pengecap melalui lidah. Jadi apa yang terjadi di lingkungan dan pikiran kita sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kemarin kita sudah belajar ya, perasaan kita itu yang dipengaruhi oleh lingkungan jangan membuat kita jadi berada dalam situasi bahaya, tetapi kita jadikan itu yang kedua menjadi berkat bagi kita. Karena apa? Lingkungan yang terjadi dalam lingkungan kita sangat mempengaruhi perasaan kita. Dan kalau perasaan kita dikendalikan oleh lingkungan kita, kita sedang berada dalam situasi bahaya. Tetapi kalau kita perasaannya dikendalikan oleh iman atau kepercayaan teguh kepada Yesus, maka apa yang terjadi? Yang terjadi dengan perasaan kita apa? Lingkungan yang tadi mempengaruhi kita akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Apa yang terjadi di lingkungan dan di pikiran sangat mempengaruhi perasaan kita. Jika yang terjadi di lingkungan kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, seperti kemarin-kemarin saya sudah katakan, biasanya kalau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita rencanakan, pikirkan, maka yang terjadi bisa saja kita menjadi sedih, kita menjadi marah, kita menjadi kecewa, segala sesuatu berkecamuk dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, jangan kita biarkan lingkungan dan pikiran kita mempengaruhi kehidupan kita, tetapi Yesus perkataannya, firman-Nya yang mempengaruhi kehidupan kita. Oleh karena itu, perasaan yang ditimbulkan oleh lingkungan dan pikiran kita harus dijaga supaya tidak berkelanjutan menimbulkan bahaya bagi kita, tetapi dijaga supaya menjadi berkat bagi kita. Dan pada hari ini kita akan belajar ya, pelajaran ketiga. Pelajaran apa yang kita dapat pelajari dari peristiwa yang dialami oleh Petrus? Pertama, kemarin dari pelajaran yang kita pelajari adalah perasaan yang dikendalikan oleh lingkungan dan pikiran akan mendatangkan bahaya. Jadi jangan biarkan perasaan kita dikendalikan oleh lingkungan pikiran, itu akan mendatangkan bahaya buat kita. Tetapi yang kedua, pelajaran yang kita dapat dari peristiwa yang dialami Petrus, yang kedua, perasaan kita harus dikendalikan oleh iman supaya apa? Mendatangkan berkat bagi kita. Apapun yang terjadi di lingkungan dan pikiran kita, jadikan itu dalam perasaan kita menjadi berkat bagi kita. Yang ketiga, pada hari ini kita akan belajar apa yang dari peristiwa Petrus. Yang ketiga adalah menjadikan perasaan sebagai sarana untuk mendewasakan iman. Dikatakan dalam Matius 14 ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?"
Apa yang ditanyakan Tuhan Yesus kepada Petrus? Selain untuk menyatakan kepada Petrus bahwa perasaan yang dikendalikan oleh iman akan mendatangkan berkat, apa yang ditanyakan Tuhan Yesus kepada Petrus juga menyatakan bahwa perasaan bisa dijadikan Petrus sebagai sarana untuk mendewasakan imannya. Jadi jangan kita buat perasaan yang ditimbulkan oleh lingkungan itu membahayakan kita, tetapi menjadi berkat bagi kita. Tetapi yang ketiga, kita jadikan juga perasaan yang ditimbulkan oleh lingkungan ini, pergumulan persoalan yang ada, yang menyebabkan perasaan kita menjadi takut dan sebagainya, kita bawa itu sebagai apa? Sebagai sarana sebenarnya. Kita buat menjadi sarana untuk mendewasakan iman kita. Sama seperti sarana untuk mendewasakan iman daripada Petrus. Tuhan Yesus mengizinkan Petrus melihat dan mengalami ketika perasaannya dipengaruhi dan dikuasai oleh iman yang penuh kepada Tuhan Yesus, maka ia akan mengalami berkat mujizat berjalan di atas air sama seperti Tuhan Yesus. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengizinkan Petrus untuk melihat dan mengalami ketika perasaannya dikendalikan oleh pikiran dan lingkungan, maka yang terjadi adalah ketakutan yang mendatangi dia. Dan ketakutan itu kalau nggak segera diatasi akan menenggelamkan hidupnya. Bahkan dikatakan hampir mengancam keselamatan nyawanya. Dan tujuan dari kedua, apa yang telah dilihat dan dialami oleh Petrus, berjalan di atas air dan tenggelam. Tujuan dari apa yang dialaminya adalah untuk mendewasakan imannya kepada Yesus. Supaya apa? Sehingga ia dengan pengalaman tersebut belajar untuk percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada kemampuannya sebagai nelayan, ya, tetapi kepada Tuhan Yesus. Dia itu pengalaman itu dia pakai belajar sebagai sarana belajar untuk iman, percaya penuh kepada Yesus, supaya tidak bimbang dalam mengikut Yesus, supaya Petrus mengetahui bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan tidak akan meninggalkannya. Tuhan Yesus adalah Allah yang layak disembah, yang berkuasa untuk meredakan berbagai badai dalam hidupnya yang menakutkan, bahkan hampir dikatakan mengancam nyawanya pada saat itu, mengancam perasaan mereka pada saat itu. Makanya seperti yang tertulis dalam Matius pasal 14 ayat 32 sampai 34 dikatakan begini. Matius pasal yang ke 14 ayat 32 sampai 34. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ya, itu tertulis dalam Matius 14 ayat 32 sampai 33 dikatakan pada saat itu akhirnya Yesus dan Petrus masuk ke dalam perahu dan angin pun pada saat itu menjadi reda. Dan ketika mereka mengetahui hal tersebut, apa yang terjadi? Mereka dikatakan menyembah Yesus dan mereka tahu memang Yesus adalah Allah. Mereka tahu bahwa Yesus ada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari perjalanan hidup Petrus dalam mengikut Tuhan Yesus. Mari kita menjadikan perasaan apapun yang sedang terjadi di lingkungan dan pikiran yang menakutkan sekalipun sebagai sarana untuk mendewasakan iman kita. Apa yang diakibatkan pandemi yang melanda dunia ini, yang melanda Indonesia ini, mari kita jadikan itu menjadi sarana untuk menyatakan, mendewasakan iman kita. Jadikan situasi yang menakutkan perasaan tersebut menjadi sarana bagi Tuhan Yesus untuk mendatangkan berkat atau mujizatnya bagi kehidupan yang sedang kita jalani. Jadikan situasi yang menakutkan bagi perasaan kita menjadi sarana supaya kita lebih percaya penuh dan tidak bimbang dalam mengikut Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia selalu bersama dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 20. Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah belajar 3 hal dari kehidupan Petrus dalam mengikut Tuhan Yesus tentang bahaya yang ditimbulkan, bahaya dan berkat yang ditimbulkan oleh perasaan.
Ya, 3 hal yang kita dapat pelajari, mari kita jadikan apa yang terjadi di lingkungan dan pikiran kita. Jangan kita biarkan hidup kita dikendalikan oleh lingkungan dan pikiran kita. Itu akan mendatangkan bahaya. Tetapi yang kedua, kita biarkan apa yang terjadi di lingkungan dan yang kita pikirkan, kita biarkan itu menjadi berkat bagi kita. Dengan cara apa? Perasaan kita harus dikendalikan oleh iman, kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus, maka perasaan tersebut akan menjadi berkat bagi kita. Dan yang ketiga, mari kita jadikan perasaan yang kita alami, ya, yang diakibatkan oleh situasi dan kondisi yang terjadi, kita jadikan itu sebagai sarana untuk mendewasakan iman kita, supaya kita lebih berserah kepada Tuhan, lebih percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, supaya kita tahu ada kuasa di dalam setiap masalah pergumulan, ada mujizat yang Tuhan mau kerjakan, karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari kita arahkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami baca dan dengarkan. Biar bukan hanya dibaca dan dengarkan, tapi kami lakukan dalam hidup kami, supaya kami melihat berbagai mujizat, hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan melalui hidup kami. Pada pagi hari ini kami terus bersyafaat buat bangsa negara kami Indonesia. Berkati pemimpin, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, semua jajaran yang memimpin di pusat, di daerah. Berkati semuanya mereka melakukan segala tanggung jawab mereka yang dipercayakan kepada mereka dengan penuh tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik buat rakyat yang dipercaya untuk mereka pimpin. Berkati segala pergumulan persoalan yang ada, pemimpin beri hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kemampuan untuk mengatasi, mengelola pergumulan persoalan akibat pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Tuhan, kami percaya Jakarta, bahkan Indonesia ini akan menang, Tuhan Yesus, dari segala sesuatu yang ada melalui pemimpin yang ada. Tuhan Yesus, beri mereka hikmat, Tuhan Yesus, sehingga ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan tetap terjaga, tetap tercipta. Tuhan Yesus, berkati secara khusus anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, untuk menjadi pendua syafaat bagi bangsa ini, keselamatan bangsa ini. Tuhan Yesus, kami rindu bangsa ini takut akan Engkau, bertekuk lutut di bawah kaki-Mu, Tuhan Yesus, mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Berkati secara khusus jemaat yang digembalakan oleh Pak Amin dan kami yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Sepanjang hari ini biarlah berkat damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu menjadi bagian hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.